Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang indah ini, sebelum kita mendengarkan renungan harian kita di hari yang indah ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai dan menjaga kami di dalam kehidupan kami. Di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagai firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami di pagi hari yang indah ini, satu hari yang indah ini ya Tuhan. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita di pagi hari ini yang dimana diambil dari surat Yohanes yang pertama, pasal yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah firman Tuhan. Saya memperkenalkan diri kepada kita semua. Saya tetap bernama Wijaya Kahayan, tingkat dan jurusan 3B Teologi, mata kuliah Homiletika 2, dosen pengampu Bapak Dr. Tony Liston Tagalog. Nah, firman Tuhan ini surat 1 Yohanes pasal 1 ini menjelaskan tentang arti, makna, karya keselamatan Allah yang telah diberikan oleh Allah di dalam kehidupan kita ini. Karya keselamatan Allah itu sudah ada di dalam kehidupan kita, dan kita rasakan. Dan di ayat 1 ini, para rasul-rasulnya telah menyatakan bahwasanya firman itu ada dan telah ada sebelumnya. Dan firman Allah ini adalah bagian di dalam kehidupan kita, di dalam pembekalan kehidupan kita ini. Firman Tuhan ini adalah pengajaran dibuat untuk kita, agar kita semakin mendekatkan diri di dalam kehidupan kita, termasuk ke dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Allah ini juga mengajarkan kita dan membimbing kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan ini adalah menyatakan kita di dalam kehidupan kita ini, di mana Allah sendiri sudah menyatakan di dalam kehidupan kita ini bahwasanya Yesus Kristus anaknya Tuhan kita yang memberikan keselamatan dan telah diberikan oleh kita melalui penyalipannya. Dan 2 minggu lagi kita akan merayakan atau memperingatkan, yaitu tentang kematian Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari maut dan dosa. Dan persekutuan kita ini persekutuan yang abadi, persekutuan yang kekal, sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu hidup di dalam firman-Nya dan terangnya. Sehingga kita ini adalah pedoman, sehingga kita ini adalah bagian di dalam firman Allah dan bagian dalam terang Tuhan di dalam kehidupan ini. Surat 1 Yohanes ini membuat kita
untuk mengingat sebuah karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita semakin mempertahankan persekutuan yang telah ada, yang telah dibangunkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Jika kita pada saat ini mengalami suatu kesulitan, jika kita mengalami perbuatan yang saat ini sedang kita alami, sebuah permasalahan kehidupan yang kita hadapi, tetapi percayalah, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan memulihkan engkau, karena kita adalah pengikut Tuhan, karena kita ini adalah pengikut Tuhan, dan kita sudah mengimani di dalam kehidupan kita bahwasannya Allah itu adalah Tuhan yang selalu menolong kita, dan Tuhan menolong kita di dalam kehidupan kita. Mungkin pada saat ini banyak kegelapan-kegelapan yang mengecam kita, baik dalam kekerasan, baik pergaulan anak-anak kita pada saat ini. Kita adalah pembawa terang bagi di antara sahabat-sahabat kita yang saat ini mengalami kegelapan, yang membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan nats ini menyatakan bahwasanya firman ini telah disaksikan oleh semua para rasul-rasul yang telah mendengarkan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan ini telah dinyatakan dan telah dibulatkan dan telah disaksikan oleh para rasul sendiri, dan Allah itu telah menyatakan di dalam firman-Nya. Dan firman ini telah dituliskan dan telah diutuskan oleh Allah sendiri melalui para nabi dan para rasul-rasulnya, sehingga nats ini telah sampai di dalam kehidupan kita, dan kita ini adalah alat Tuhan untuk memberitakan firman Allah di dalam kehidupan kita ini dan di dalam kehidupan sesama manusia. Dan persekutuan kita kepada Allah itu sudah ada di dalam kehidupan ini. Dan di ayat 3 itu dikatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu, sehingga para rasul itu sudah menyaksikan, sudah memberitakan, dan saat ini mengajak kita untuk bersekutu dengan Allah melalui anaknya, Bapaknya, dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Kita ingat, dan mungkin 2 minggu lagi kita akan memperingatkan, yaitu peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Itu adalah sebuah pengorbanan keselamatan Allah di dalam kita melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang dimana Yesus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita di antara maut dan membangun persekutuan yang abadi. Melalui bagaimana kita mempersekutuan dengan Tuhan, kita harus selalu setia di dalam nama Tuhan, setia mengikuti Tuhan. Walaupun kita saat ini mengalami kesulitan, walaupun saat ini kita mengalami pencobaan yang begitu berat, tetapi percayalah, terang Tuhan, niscaya Tuhan selalu berserta dengan kamu sekalian. Dan dikatakan di ayat 2 mengatakan bahwasanya hidupmu, kamu tentang hidup kekal. Bahwasanya firman ini adalah penghidupan yang kekal bagi semua orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Dan sekarang kita diajak untuk memberikan terang dan firman Tuhan kepada semua khalayak ramai, semua khalayak yang tidak mengenal Tuhan dan mengenal siapakah Yesus sebenarnya di dalam kehidupannya. Dan kita ini adalah laskar-laskar Kristus yang menerangkan, yang menerangi dan menyinarkan Tuhan, menyinari setiap kegelapan, dan kita menjadi terang di antara beribu orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Firman Tuhan ini adalah makanan dan minuman rohani yang selalu kita haus mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini penuh dengan ajakan, penuh dengan pembenaran,
penuh dengan pengajaran, penuh dengan pembelajaran yang diberikan kepada kita semua. Firman Tuhan ini adalah menyatakan bahwasanya di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kita ini kita perlu yaitu firman Tuhan yang menjadi landasan di dalam kehidupan kita, yang menjadi komitmen di dalam kehidupan kita, agar kita semakin mempereratkan diri di dalam kehidupan kita dengan Allah. Persekutuan yang telah ada pada saat ini, persekutuan yang telah disampaikan oleh Tuhan, yang telah dinyatakan oleh Tuhan, kita harus membangun persekutuan itu dengan baik, membangun persekutuan itu, dan kita tidak boleh mempudarkan persekutuan yang telah dibangun oleh Allah di dalam kehidupan kita, di dalam hidup kita ini. Dan bagaimana kita ini menjadi pengikut Yesus yang sejati, menjadi terang Allah yang sejati, yang dimana dikatakan bahwasanya Yesus mengatakan di Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang-orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Bahwasanya Yesus menyatakan dirinya, bahwasanya dia mengatakan dia adalah terang dunia itu. Dia adalah terang yang seutuhnya, yang melingkupi, yang menyinari umat manusia itu. Dan Yesus mengajak kita untuk menjadi terang, dan dia mengatakan bahwa barang siapa yang mengikuti aku, maka dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita tahu gelap itu ketika kita menutup mata, kita merasakan kita tidak bisa melihat sesuatu atau melihat benda-benda yang ada di sekitar kita. Jika tidak ada terang di dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa membaca, kita tidak bisa menulis, kita tidak bisa melihat teman-teman kita, melihat sanak saudara kita. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, maksud dari terang ini di dalam firman Tuhan ini, kita adalah pengikut yang setia, dan terang Tuhan yang menyinari dan meliputi engkau di dalam kehidupan Tuhan. Ajakan nas ini menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Kristus, yang pada saat ini sering terjadi kegelisahan di antara umat-umat Tuhan, umat-umat ciptaan Tuhan, umat-umat manusia Tuhan. Dan saat ini kegelisahan melalui faktor ekonomi, faktor sosial, anak juga yang saat ini menjadi kehidupan, menjadi problem di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi firman Tuhan ini mengajakkan kita supaya kita senantiasa iman kita bertumbuh dengan kuat. Walaupun iman kita sebiji sesawi, tetapi kita bisa mengembangkan iman itu, dan kita menjadi kokoh di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah sebagai sumber kehidupan, sebagai penolong yang sejati, sebagai sahabat yang sejati, yang tidak bisa dipisahkan di antara kita. Hidup kita harus senantiasa bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Kristus. Persekutuan yang telah dibangun di dalam kehidupan kita ini adalah persekutuan yang abadi. Dan di ayat 5 dikatakan bahwasannya, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, bahwasanya para rasul telah mendengarkan firman Tuhan itu langsung dari Dia. Siapakah Dia itu yang dimaksudkan? Yaitu Allah itu sendiri. Allah itu sendiri yang menyatakan firman-Nya, yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Menyatakan bahwasanya Allah itu adalah firman kehidupan.
Dan kita harus melandaskan, menopangkan diri dan mengatakan, Tuhanku, aku ingin mengikut Engkau dan menjadi pemberita Injilmu kepada seluruh umat manusia. Dan Nats ini juga mengajarkan pengabaran Injil yang pada saat ini harus memberitakan firman Tuhan sesuai dengan Alkitab. Dan pengajaran-pengajaran itu telah ada di dalam Alkitab ini. Keteladanan Tuhan adalah bagian di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Bagaimana kita seorang yang meneladani sikap Kristus di dalam kehidupan kita ini. Dan kita beroleh persekutuan yang abadi. Persekutuan itu telah ada dan telah disucikan oleh Allah melalui perantara anaknya Yesus Kristus yang rela berkorban, disalibkan di bukit Golgota untuk menyelamatkan umat manusia. Itu adalah karya keselamatan Allah di dalam kehidupan kita. Dan janjinya setelah Yesus Kristus naik ke surga, dia akan datang kedua kali ini. Kita akan menunggu penantian Yesus Kristus untuk kedua kalinya di dalam kehidupan kita ini. Tanpa terkecuali orang-orang yang mempercaya Tuhan menantikan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali untuk menyelamatkan kita dari di antara dosa-dosa, dari di antara maut-maut yang menyelimuti kita, yang dipenuhi dengan kegelisahan, yang dipenuhi dengan kegelapan yang terjadi pada saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini menjadi bagian yang ada di dalam kehidupan kita ini. Tanpa terkecuali saya, kamu, dan sekalian. Hanya tinggal kita saja sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan ini pada seluruh umat manusia dan semakin mempercayai Kristus di dalam kehidupan kita ini. Dan kita tidak boleh goyah iman kita. Ingat, Tuhan adalah terang di dalam kehidupan kita. Dan terang Tuhan telah dinyatakan bagi kita di ayat Matius 5 ayat 14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Kristus telah menyatakan kita adalah terang dunia. Dan kita harus menyinari dan bersinar terus kepada umat manusia. Yesus memanggil kita segera untuk menjadi pengikut dan memberitakan penginjilan kepada semua kalayak ramai yang ada di dalam kehidupan kita ini. Dan kita hidup dalam persekutuan ini harus hidup dengan komitmen, hidup saling mengasihi di antara beribu orang-orang. Kita memberikan kasih, itu harus kasih yang selalu mengalir, bukan kasih hanya sebatas kasih. Tuhan telah memberikan kasih kepada kita, dan kita harus memberikan kasih itu kepada semua orang yang harus mempercayai Allah. Bagaimana kita mau membuat kasih? Kita harus menunjukkan kasih yang telah diberikan oleh Allah, dan Allah telah memberikan kasih itu kepada kita, dan kita harus memberikan kasih itu yang telah sampai kepada kita memberikan kepada orang lain. Jangan hanya sebatas simbolis kita memberi kasih itu kepada orang lain, tetapi persekutuan kita ini harus dikembangkan. Persekutuan ini harus semakin dieratkan. Persekutuan ini semakin harus dieratkan, di mana jika persekutuan ini pudar, maka kita akan merasakan kita meninggalkan Tuhan karena satu problem yang kita hadapi.
Nas Tuhan ini mengajarkan kita untuk hidup di dalam firman-Nya dan terang Allah yang selalu menyinari di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami telah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Kiranya kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan yang memahami dan meneladani firman Tuhan. Jadilah kami terang-Mu ya Tuhan. Tuhan, inilah doa permohonan kami. Hanya di dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.